Baik, karena sudah jam 8:15, mari kita mulai acara ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, para mahasiswa dan peserta webinar sekalian yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan kesehatan pada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam acara pengolahan mikrodata Sakernas dengan Stata dalam rangka aktualisasi diri yang diselenggarakan oleh jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Nah, pada hari ini susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah pemaparan materi pertama, yaitu pengenalan tentang mikrodata dan data Sakernas. Yang keempat adalah tanya jawab pemaparan materi pertama. Yang kelima, pemaparan materi kedua, yaitu pengolahan data Sakernas menggunakan Stata. Yang keenam, tanya jawab pemaparan materi kedua, dan yang terakhir adalah penutup. Kami informasikan sebelumnya, demi menjaga kelancaran acara pada hari ini, mohon para peserta berkenan untuk menonaktifkan mikrofon pada gadget atau PC yang digunakan. Saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, sebelum menginjak acara selanjutnya, marilah kita membaca Bismillah untuk kelancaran acara pada pagi hari ini, serta kebaikan negeri ini di masa pandemi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pemaparan dari narasumber, yaitu Ibu Lustina Fajar Prastiwi, FE MacDev, dan acara sepenuhnya akan dipandu oleh moderator Ibu Vidya Purnamasari, FEME, yang merupakan salah satu dosen pengajar yang kondang di jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Kepada Ibu Vidya Purnamasari, SEMSC, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Vika. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya anggap ada yang jawab. Waalaikumsalam, Bu Vika. Terima kasih atas responnya. Ya, namanya juga virtual ya, jadi kita tidak bisa langsung berinteraksi dengan teman-teman yang ada di sana. Baik, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Antusiasme sangat tinggi sekali. Saya lihat sudah ada 87 peserta dan ini kayaknya lagi ongoing ya, masih banyak juga yang akan tambah karena setahu saya pesertanya yang daftar sudah lebih dari 140 seperti itu. Mendengarkan sambutan dari Pak Imam, nanti setelah itu baru kita akan melanjutkan sesi secara keseluruhan seperti itu. Monggo Pak Imam, kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya, salam sejahtera. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, keselamatan dan kedamaian sehingga bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh jurusan Ekonomi Pembangunan melalui aktivitas aktualisasi diri dari kegiatan latihan dasar secara daring oleh Bu Lustina. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini tentunya merupakan tindak lanjut dari beberapa program-program yang sudah dilakukan di jurusan Ekonomi Pembangunan, dan kita sangat mengapresiasi semangat, komitmen dan loyalitas dari teman-teman dosen
di jurusan IKP ini untuk terus bahu-membahu mengisi dengan berbagai aktivitas yang tujuannya untuk memperluas cakrawala pengetahuan dan juga meningkatkan kompetensi yang ada. Nah, dalam hal ini Bu Lustina ini pada saat sekarang sebenarnya meneruskan dan mengembangkan lebih jauh lagi platform-platform yang sudah dibangun oleh generasi sebelumnya, oleh Bu Vidya, Bu Yusi, dan yang lain-lain juga tentunya di dalam memperkuat kapasitas kelembagaan laboratorium ekonomi pembangunan. Perlu kami sampaikan bahwasanya laboratorium ekonomi pembangunan alhamdulillah sudah selesai dilakukan renovasi secara fisik. Tetapi karena pada saat sekarang sedang masanya pandemi Covid sehingga kegiatan fisik juga belum bisa dilakukan. Nah, oleh karena laboratorium ekonomi pembangunan sudah eksis secara fisik, maka tentunya ada banyak kegiatan yang nanti bisa dirancang ya. Alhamdulillah juga pada akhir tahun ini juga kita sudah mengadakan pengadaan ya untuk alat-alat podcast juga, sehingga nanti teman-teman dosen dan juga mahasiswa juga bisa menggunakannya dalam rangka untuk membangun sinergitas antara dosen, mahasiswa, dan stakeholder lain di dalam memperkuat kompetensi baik di bidang pendidikan ekonomi maupun di bidang ekonomi pembangunan. Nah, pada saat sekarang Bu Lustina lebih fokus kepada penguatan kapasitas di dalam analisis olah data. Tentunya ini berbasis kuantitatif tentunya. Di sana ada beberapa software ya, program analisis ekonometrika yang sudah dikuasai teman-teman dosen di jurusan IKP, dan ini menjadi sebuah competitive advantage di jurusan kita ya. Jadi berbahagialah mahasiswa memiliki teman-teman dosen yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang penguasaan software program itu, sehingga itu sangat berguna ya di dalam analisis data baik untuk skripsi maupun di dalam bekal nanti bekerja dalam analisis kebijakan. Nah, apa yang disampaikan Bu Lustina ini menjadi sebuah pesan penting ya, bahwasanya ada ribuan data-data yang tercecer ya di luar sana di bidang ekonomi tentunya, dan data-data itu sebenarnya memberikan informasi penting mengenai kondisi exciting masyarakat kita. Informasi-informasilah yang harus kita gali untuk melihat polanya, untuk melihat perkembangannya, sehingga dari situ kita bisa membuat sebuah analisis dan tentunya nanti dalam bentuk formulasi kebijakan yang itu bisa bermanfaat bagi semuanya. Permasalahan pengangguran, kemiskinan, kemudian juga ketimpangan ekonomi, daya beli, ya, ketersediaan pangan, akses pendidikan, akses sumber daya ekonomi, dan lain-lain, itu masih menjadi persoalan penting di dalam pembangunan kita. Nah, data-data Sakernas, kemudian dalam bentuk mikrodata itu sebenarnya menyediakan informasi yang detail, sehingga sebenarnya kalau kita mau skripsi aja itu dari data-data Sakernas itu sudah secara detail bisa kita ungkap bagaimana kondisi-kondisi ketimpangan, kemiskinan, kemakmuran yang tadi saya sebutkan itu bisa digali sebanyak mungkin. Nah, tentunya ketersediaan data-data itu membutuhkan effort kita untuk bisa melakukan pengelolaan data dengan baik, sehingga dari sana kita bisa melakukan analisis data dengan pendekatan kuantitatif. Nah, nanti Bu Lustina akan memaparkan metode statistik ataupun ekonometrika menggunakan stata ataupun reviews yang sudah pernah dilakukan oleh Bapak Ibu dosen yang lainnya. Nah, tentunya software program itu nanti akan
ready di jurusan kita di Laboratorium Ekonomi Bangunan, sehingga itu bisa memberdayakan mahasiswa nanti tentunya untuk terlibat di dalam pengelolaan data dan analisis data. Nah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim ya, kegiatan ini bisa kita buka dan semoga aktualisasi Bu Lustina dalam bentuk sosialisasi data-data Sakernas, mikrodata dan pelatihan Stata ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang hadir di sini, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan semoga Bapak Ibu yang lain bisa hadir juga untuk membangun jurusan ekonomi pembangunan yang lebih baik lagi dan lebih memberikan kemanfaatan bagi semuanya. Bagi mahasiswa, mudah-mudahan bisa ikut terus kegiatan serial ini ya. Kita akan banyak lagi serial-serial seperti ini dan Anda mumpung di rumah banyak aktivitas yang nanti bisa Anda lakukan. Pesan saya, jangan menyerah pada keadaan, keep moving forward dan senantiasa senyum supaya kita diberikan kesehatan dan awet muda. Ya gitu yang penting ya, awet muda itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat Bu Lustina atas aktualisasi dirinya. Sudah dipoto belum ini? Ini dilaporkan nanti. Sudah Pak, sudah difoto bolak-balik Pak tadi kebetulan. Bolak-balik ya. Ya terima kasih atas kesempatannya dan saya nanti mohon izin karena hari Sabtu mungkin ada banyak aktivitas. Besok ada juga webinar nasional, saya jaga materi juga. Bu Lustina nanti waktunya agak bergeser-geser, saya mohon maaf juga Bu Lustina ya. Tapi tetap semangat kita dari jurusan terus memberikan support pada hal-hal terbaik. Terima kasih ya untuk Bapak Ibu dosen, Bu Vidya, Bu Lustina, Pak Fawaik, Bu Vika, Bu Yusi, Bu Dian, Pak Jogi, Bu Rizky, Bu Riza, mungkin juga Bu Santi dan semua yang tidak bisa kami sebutkan di sini. Terima kasih atas partisipasi dan kekompakannya. Tetap semangat. EKP Jaya. Jaya. Selamat pagi ya. Saya mohon diri ya. Terima kasih Pak Imam waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Imam yang telah meluangkan waktu di sela-sela jadwal padatnya ya. Jadi meskipun Sabtu Minggu Pak Imam juga jadwal manggungnya masih padat. Terima kasih telah hadir dan menyempatkan diri untuk menyaksikan aktualisasi dari Bu Lustina. Seperti tadi yang telah disampaikan bahwa Pak Imam sebagai selaku ketua jurusan dan jurusan pada umumnya ya, jurusan ekonomi bangunan secara luas memberikan dukungan besar bagi kita, dosen dan mahasiswa untuk mendalami ilmu. Jadi diberikan fasilitas yang sangat banyak, meskipun sekarang masih dalam tahap renovasi, tapi akan segera dilengkapi berbagai macam fasilitas yang nanti bisa kita gunakan secara bersama-sama. Oke. Baik, semoga teman-teman yang join di sini sudah paham, sudah tahu apa yang akan kita lakukan ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan pelatihan pengolahan mikrodata Sakernas dengan Stata. Nanti acara kita pada pagi hari ini kita bawakan secara santai saja ya. Begitu juga Bu Lustina. Semoga bisa menyampaikan secara santai supaya teman-teman di sini semua bisa mengikuti dengan baik gitu. Karena kalau pengolahan data kita agak tegang nanti biasanya malah nggak masuk. Seperti itu. Baik, pemateri kita di sini adalah Ibu dosen kita yang cetar juga di jurusan Ekonomi Pembangunan. Sudah melalang buana kemanapun, begitu. Ada Ibu Lustina Fajar Prastiwi, SE MacDev. Ya, jadi kalau teman-teman mahasiswa jurusan ekonomi bangunan pasti sudah familiar dengan Bu Lustina ini, terutama yang mengambil konsentrasi PPED, seperti itu. Jadi kalau boleh saya informasikan sebelumnya, Bu Lustina ini merupakan dosen jurusan ekonomi bangunan dengan latar belakang pendidikan, S1-nya merupakan lulusan dari Universitas Brawijaya Malang. Kemudian beliau melanjutkan kuliah di S2 sebagai magister, mengambil magister Economic Development
di UGM, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, seperti itu. Oke, KBK-nya adalah PPED, jadi teman-teman nanti yang mungkin kalau belum konsentrasi, nanti kalau sudah konsentrasi PPED pasti akan sering bertemu dengan Bu Lustina. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama menggali ilmu dengan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bu Lustina tentang pengolahan data Sakernas, ya. Semoga teman-teman sudah tahu apa itu data Sakernas. Seperti itu. Nanti akan dibahas secara detail oleh Bu Lustina. Jangan segan-segan untuk bertanya ya, nanti karena kita akan ada 2 sesi. Jadi sesi pertama ini adalah pemaparan materi. Ya, setelah pemaparan materi kita beri sesi tanya jawab dulu. Kalau sesi tanya jawab sudah, baru kemudian kita akan lanjut ke sesi kedua, yaitu sesi prakteknya. Nanti akan diajarkan bagaimana praktek dengan Stata. Semoga waktunya cukup ya. Kalau nanti nggak cukup ya nanti dicukupkan, begitu ya, Bu Lustina. Bu Lustina sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semua? Bismillahirrahmanirrahim, siap. Oke, kalau gitu kita mulai saja acara kita pada pagi hari ini. Kita akan mulai sesi yang pertama, yaitu pemaparan materi terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru kita lanjutkan dengan prakteknya. Mohon saya harap seluruh peserta yang ada di sini tetap bisa mengikuti mulai dari awal hingga akhir, karena nanti ada link presensi juga yang akan dibagi di akhir sesi. Ya, baik. Silahkan Bu Lustina. Oke, terima kasih Ibu Vidya atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi teman-teman peserta semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Lustina. Selamat pagi semuanya. Saya cukup appreciate ya kepada peserta semuanya di sini, karena di weekend yang biasanya kita jam segini masih santai-santai gitu, mungkin sambil nonton berita ataupun nonton hiburan pagi gitu di hari Sabtu pagi, tapi teman-teman di sini semuanya sudah standby untuk mengikuti pelatihan tentang Sakernas dan Stata ini ya. Semoga kita di sini dilimpahkan kesehatan di tengah pandemi COVID ini, di mana keterbatasan kita tidak bisa bertemu dan bertemunya secara virtual seperti ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terkena penyakit. Yang sedang sakit insya Allah segera disembuhkan. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman rekan mahasiswa. Oke, sesuai dengan judulnya gitu, di sini kita akan sharing tentang mikrodata Sakernas dan Stata gitu. Sebelumnya saya akan men-share PPT-nya ya agar lebih jelas. Sudah tampakkah? Sudah, Bu Lustina, sudah ongoing. Sudah. Oke. Di sini mungkin bagi teman-teman peserta yang sudah mengenal mikrodata Sakernas dan Stata, di pertemuan ini mungkin saya lebih ke basicnya ya, lebih ke pengenalannya. Jadi untuk teman-teman yang sudah pernah mengenal mungkin akan lebih santai gitu, karena memang ini masih dasar sekali. Tapi untuk teman-teman mahasiswa ataupun peserta yang lain yang masih awam dengan mikrodata dan Sakernas, itu mikrodata Sakernas dan Stata, itu ini cukup cocok ya, sangat cocok sekali, karena memang saya dari awalnya nanti akan membahas apa itu mikrodata, apa itu Sakernas, dan apa itu Stata, dan seperti apa penggunaan mikrodata ini dengan Stata, seperti itu. Nah, kita langsung saja ke inti dari sesi pertama ini tentang pengenalan mikrodata. Di sini saya mohon maaf sebelumnya karena saya kalau full screen seperti ini saya nggak bisa lihat visual atau display dari teman-teman sekalian ya. Nah, yang pertama apa itu mikrodata gitu. Kalau kita di sini ada satu kayak gini ya, diagram ya. Nah, di sini kalau kita flashback sejenak gitu ke mata kuliah statistika, di mana di sana itu ada pengelompokan data.
yang dibagi ke beberapa sub gitu kan ya. Kalau dibagi menurut jenisnya itu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kuantitatif ya tentunya adalah data-data yang mengandung angka atau dia direpresentasikan dengan angka. Nah, kalau data kualitatif tentunya adalah data yang direpresentasikan atau dijabarkan melalui deskripsi. Contohnya adalah agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Kemudian jenis kelamin, laki-laki, perempuan gitu. Nah, kemudian kalau dilihat dari sumber datanya, itu ada data primer dan data sekunder. Kalau data primer tentunya adalah data-data yang kita himpun secara langsung. Kita sebagai pihak pertama dalam pemerolehan data gitu. Nah, kalau data sekunder tentunya adalah data yang kita unduh atau download atau kita mendapatkan dari pihak yang lain. Jadi kita sebagai pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat, dan seterusnya. Yang jelas itu bukan kita sendiri yang mendapatkannya. Nah, di data sekunder itu ternyata dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada makrodata dan mikrodata. Kalau makrodata itu adalah data-data yang kita unduh yang sudah secara simultan atau sudah mengalami pengolahan, bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dibagi, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini mengunduh data-data dari BPS, misalkan PDRB Jawa Timur menurut kabupaten kota, ataupun inflasi selama tahun 2017, itu kan berarti sudah mengalami pengolahan ya dari inflasi 2017 itu di bulan Januari berapa, ditambah bulan Februari berapa, dan seterusnya, kemudian dibagi sesuai dengan rumus tertentu kayak gitu. Nah, itu namanya sudah makrodata. Tapi kalau mikrodata, nah ini dibagi lagi, satunya ada makro, ada mikro ya. Kalau mikrodata itu adalah data per individu, gitu. Data per individunya. Kalau teman-teman di sini pernah melakukan kuesioner atau pengumpulan data dengan kuesioner, nah itu kan berarti satu-satu ya, objeknya itu responden 1, responden 2, responden 3, dan seterusnya. Nah itu kan berarti data individu tersebut, satu individu itu ya, itu namanya mikrodata. Nah, mikrodata dalam konteks di sini itu apa? Mikrodata adalah data tentang karakteristik satuan populasi seperti individu, rumah tangga, atau bangunan yang dikumpulkan melalui sensus, survei, atau percobaan. Nah, di sini kalau kita melakukan survei dengan kuesioner, itu kan kalau kita pribadi pastinya akan susah ya kalau kita melakukan survei satu Indonesia atau Jawa Timur gitu kan. Itu kalau kita pribadi bikin kuesioner kan tentunya susah dan mahal gitu, karena pasti butuh waktu yang sangat lama. Nah, di Indonesia sendiri, kalau teman-teman tahu dan pasti ini sangat familiar sekali ya, BPS itu adalah salah satu bank data tentang sensus penduduk di Indonesia. Ya kan? Kalau kita ketahui dari dulu, dari SD itu pasti ada pelajaran yang menyebutkan bahwa sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali. Nah, kayak gitu. Nah, ini di sini ini yang kita bahas nantinya adalah hasil dari sensus itu di mikrodata ini. Nah, yang dilakukan BPS dalam hal sensus itu tidak hanya tentang sensus penduduknya aja. Nah, sensus penduduk itu kan banyak sekali macamnya akhirnya. Ada yang tentang kelahiran, ada yang tentang kematian, ada yang tentang kesejahteraan, ada yang tentang macam-macam Mas pokoknya. Nah, yang kalau teman-teman melihat publikasi yang ada di websitenya BPS, yang ada di bps.go.id, nah di situ ada kolom publikasi di bagian tengah kalau nggak salah. Nah, di situ itu ada publikasi-publikasi, misalkan keadaan angkatan kerja tahun 2017, keadaan angkatan kerja tahun 18, kemudian keadaan lansia tahun 2018, dan seterusnya. Nah, itu adalah hasil dari rekapitulasi mikrodata yang dikumpulkan oleh BPS, maaf. Nah, kemudian sensus BPS ini itu dibagi ke dalam beberapa hasil gitu. Ada yang meliputi survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, di mana Sakernas ini isinya adalah tentang
survei keadaan angkatan kerja Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi dari ujung ke ujung itu melihat keadaan angkatan kerja Indonesia per tahun. Kemudian ada survei sosial ekonomi nasional atau Susenas. Nah, itu ya tentang sosial ekonomi, misalkan kesejahteraan, pendapatan, kemudian dia merokok atau tidak, dia berapa kali melakukan pariwisata setiap tahun, dia ada uang untuk khusus untuk pariwisata atau tidak, kemudian apakah dia memiliki saving untuk hiburan khususnya, terus kemudian apakah dia punya asuransi kesehatan, kalaupun asuransi kesehatan itu apa aja, bla bla, pokoknya banyak sekali di situ. Nah, kemudian ada potensi desa atau PODES, dan survei penduduk antar sensus atau SUPAS. Nah, kalau survei penduduk antar sensus ini dilakukannya 5 tahun sekali. Jadi adanya data, keluarnya data itu 2005, 2010, 2015 seperti itu ya. Berarti 2020 ini berpotensi untuk keluar data baru. Sayangnya untuk data-data yang dikeluarkan BPS ini untuk mendapatkannya itu berbayar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini bisa habis ini ya mungkin itu bisa search bagaimana cara untuk mendapatkan data-data mikro dari survei Angkatan Kerja Nasional ini. Tapi worth it-nya adalah ketika Bapak Ibu atau teman-teman peserta yang lain di sini melakukan penelitian, itu jumlah variabelnya sampai ratusan, bahkan respondennya itu ribuan, seperti itu. Bahkan bisa juga jutaan, ribuan. Kalau misalkan nanti kita sortir sesuai dengan kualifikasi, itu ya sampai dengan 50.000, 40.000, seperti itu. Jadi tidak hanya 30, respondennya 30 atau 100 yang biasanya sangat terbatas yang bisa kita dapatkan waktu kita survei, seperti itu. Jadi itu cukup meminimalisir waktu ya ketika kita melakukan survei, dan hasilnya pasti bagus karena dia sangat representatif sekali terhadap populasi. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki budget yang minim ya, budget yang minim tapi tetap pengen pakai mikrodata dan ingin melihat kondisi masyarakat Indonesia dari berbagai sudut pandang, itu bisa Bapak Ibu dapatkan di ini yang sebelah kanan, itu ada Indonesian Family Life Survey atau IFLS yang dapat diakses pada www.surveymeter.org. Setahu saya IFLS ini gratis, tidak berbayar, jadi Bapak Ibu hanya masuk ke website tersebut, kemudian kemudian memasukkan email. Nah, di email itu nanti ada konfirmasi dan lain sebagainya untuk mengunduh data IFLS yang kita butuhkan. Itu gratis, tidak berbayar. Jenis data IFLS di sini itu panel data. Jadinya kalau periode tahun 2007 misalkan, itu Bapak Ibu sekalian disurvei, nantinya di tahun 2014 Bapak Ibu sekalian juga disurvei lagi. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman mahasiswa di sini menyimak apa yang paparkan oleh Bu Vidya di webinar sebelumnya tentang analisis data panel, Bu Vidya menyebutkan bahwa beliau pernah disurvei gitu kan, secara berkala. Nah, itu mungkin kemungkinan Bu Vidya itu disurvei oleh pihak si Surveymeter ini untuk dijadikan data atau respondennya IFLS. Nah, untuk website yang lain, teman-teman bisa mendapatkannya di Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau USAID, dapat diakses pada www.dhsprogram.com. Kemudian Rural Urban Migration in Indonesia atau RUMICI dapat diakses di rsaenu.edu.au. Ini setahu saya itu adalah malah lembaga dari Australia yang mengumpulkan data tentang masyarakat Indonesia, tentang migrasi, karena kan perpindahan di Indonesia itu sangat cepat sekali ya. Nah, yang sudah tidak asing lagi ya, salah satunya adalah JPAL atau Abdul Latif Jamil Poverty Action, dapat diakses pada povertyactionlab.org. Nah, di sini kemarin terakhir saya membuka itu ada data-data tentang kelembagaan, kemudian data pendidikan dan seterusnya, dan ini yang mengumpulkan itu World Bank. Jadi datanya itu seluruh dunia, data mikro seluruh dunia, seluruh negara, dan itu silakan diakses. Untuk Indonesia sendiri bisa dipilih di situ negaranya dan dengan beberapa kriteria yang kita inginkan.
Seperti itu. Nah, kita langsung masuk aja ke data Sakernas. Ya, di sini saya memilih untuk memaparkan data Sakernas karena menurut saya itu cukup mudah atau cukup mudah dipahami untuk kita sebagai pemula ya. Karena kalau data-data yang lain sebenarnya variabelnya jauh lebih variatif lagi, tetapi agak susah untuk memahaminya kalau belum ada basic seperti itu. Nah, data Sakernas ini merupakan data mikro yang dikumpulkan oleh BPS untuk mengetahui kondisi Angkatan Kerja Indonesia yang sesuai dengan standar internasional. Nah, sehingga pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas sejak 84 menggunakan konsep baku Angkatan Kerja atau Standard Labor Force konsep yang tertuang dalam International Conference of Labor Statistician ICLS ke-13 tahun 82. Kemudian di tahun 2016 diperbarui menggunakan ICLS 19 sehingga di tahun 2016 kuesioner Sakernas sudah mengadopsi dua konsep baku ketenagakerjaan dari ICLS ke-13 dan ICLS ke-19 meskipun yang sering dipakai sekarang adalah konsep yang ICLS 19. Jadi secara umum data Sakernas ini atau data yang dari BPS ini adalah salah satu data mikro atau data hasil pengumpulan responden yang digunakan standar internasional dan digunakan salah satu pertimbangannya untuk mengambil kebijakan oleh ILO. Jadi ini yang merupakan data nasional yang sudah berstandar internasional. Gitu. Jadinya kalau misalkan teman-teman dosen dan mahasiswa di sini menggunakan data Sakernas untuk melakukan penelitian dan itu disubmit ke jurnal internasional, nah itu kevalitannya itu cukup tinggi seperti itu karena memang ini representatif sekali. Dan ternyata data-data seperti ini juga tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi di Cina itu saya pernah lihat itu juga ada data semacam Sakernas ini yang dia juga berlaku di Cina dengan variabel-variabel yang tidak jauh dari yang tertuang di data Sakernas karena memang standarnya itu standar internasional. Oke, nah sejarah data Sakernas sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1976, tetapi tidak teratur ya. Di awal-awal itu tidak setiap tahun dan level estimasinya itu provinsi, di mana di situ kan mungkin di zaman dahulu kala itu kan survei itu dilakukan untuk meng-cross check gitu ya, mungkin keadaan kondisi Indonesia dan mungkin juga bukan pure orang Indonesia yang melakukan cross check ya, tapi ada mungkin pihak-pihak luar negeri ya, kita kan pernah dijajah dan lain sebagainya mungkin kan ya, atau kebutuhan-kebutuhan birokrasi yang lain gitu. Tetapi pada zaman itu sampai dengan tahun 2000-an itu masih beda-beda gitu, level estimasinya masih beda-beda, kemudian waktu pelaksanaannya juga beda-beda. Nah, mulai tahun 2000 sampai kini, sampai sekarang ini sudah dilakukan secara berkala. Nah, patut diketahui juga bahwa isi dari kuesioner Sakernas itu berubah-ubah setiap tahunnya, tergantung dari kebutuhan atau dinamika ketenagakerjaan nasional. Seperti itu. Jadi tidak monoton setiap tahun hanya ada berapa variabel gitu. Jadi setiap tahun itu bisa berubah-ubah ataupun bisa bertambah-tambah. Seperti itu. Nah, penggunaan data Sakernas. Di penggunaan data Sakernas ini menurut Key Indicator of Labor Market atau KILM edisi 9 itu ada banyak sekali yang bisa dieksplor dari data Sakernas. Yang pertama yaitu tentang tingkat partisipasi angkatan kerja. Kemudian rasio pekerjaan terhadap populasi penduduk, status pekerjaan menurut sektor, pekerjaan menurut kedudukan, dan seterusnya. Nah ini nanti kenapa kok bisa sebanyak ini yang bisa dieksplor, nanti akan saya tunjukkan juga isi dari kuesioner Sakernas itu, karena untuk mengidentifikasi apakah pertanyaan tersebut bisa digunakan untuk variabel dalam penelitian. Kalaupun kita mau melakukan penelitian apa yang cocok. Nah, itu kan disesuaikan dengan pertanyaan dari kuesionernya. Ya, yang paling ramai digunakan ya biasanya ya ini tentang
pengangguran, kemudian tentang pekerja paruh waktu, kemudian tentang pendidikan dan pekerjaan, apakah cocok atau tidak, kemudian apakah orang-orang itu melakukan, apakah alasan-alasan orang-orang itu melakukan pengangguran, seperti itu. Tingginya pengangguran itu diakibatkan oleh apa aja, bla bla bla. Nah, kayak gitu banyak sekali nanti. Nah, kemudian judul-judul penelitian yang menggunakan data Sakernas itu contoh 3-nya adalah kesesuaian jurusan dan pelatihan terhadap lama mencari kerja lulusan SMK yang ditulis oleh Ratna Indrayati tahun 2015. Kemudian Job Mismatch and Earning Profile Indonesia yang ditulis oleh Rahmat Samudra tahun 2018. Kemudian ada analisis potensi dan permintaan pekerja lulusan SMK menurut bidang keahlian SMK di tingkat provinsi tahun 2019. Nah, seperti yang ini tadi ya, seperti yang dipaparkan di sejarah Sakernas ini, di mana Sakernas itu sebenarnya di publisnya atau di ada datanya itu kalau masa-masa sekarang itu ada 2 kali, ada yang publis di bulan Februari dan ada yang publis di bulan Agustus. Nah, biasanya yang paling sering digunakan itu yang di bulan Agustus karena respondennya lebih banyak biasanya. Kemudian dia kalaupun menuliskan pendapatan itu sudah pendapatan bersih karena dia mungkin sudah memasukkan anaknya sekolah, sudah ada hasil panen kayak gitu. Jadinya kan pendapatannya itu sudah fix kayak gitu. Kalau yang di bulan Februari biasanya dia cenderung masih sedikit respondennya terus belum valid merepresentasikan kondisi tenaga kerja pada saat itu. Nah, ini kita masuk ke struktur data Sakernas ya. Mungkin saya akan mengganti slideshow-nya. Kan saya ganti ke kuesionernya supaya lebih jelas. Sudah kelihatan? Belum, Christina. Oh, ini sudah. Proses. Oke, di sini yang saya share adalah yang Sakernas 2017 di bulan Agustus, untuk periode bulan Agustus. Nah, di sini ada 6 blok ya. Yang dibilang blok itu adalah ini ketika Romawi 1 tentang pengenalan tempat, berarti yang ada di atas ini merupakan blok 1, kemudian blok 2-nya ada ringkasan yang meliputi jumlah anggota rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas. Kemudian keterangan petugas ini berarti adalah blok 3. Blok 4 ini sudah mulai banyak ya variabelnya yang bisa digunakan atau pertanyaan-pertanyaan yang direpresentasikan nanti ke variabel. Di sini ada nama rumah tangga biasanya di hide ya, jadi nggak ada namanya, istilahnya nama Suparno, kemudian Siti siapa gitu, nggak ada di datanya nanti. Nah, langsung rumah tangga 1 nanti hubungan dengan keluarganya apa, misal kepala rumah tangga dan seterusnya. Nah, di sini ada jenis kelamin, umur, status perkawinan. Nah, status perkawinannya itu status perkawinannya tidak hanya kawin dan belum kawin, tetapi di sini ada cerai hidup, cerai mati, nah dan seterusnya. Hubungan dengan rumah tangga juga sampai 10 gitu. Rumah tangga, istri, anak, cucu, menantu, sopir dan seterusnya. Kemudian untuk blok 5, di sini keterangan anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas. Nah, ini ada tamat SD-nya itu, tamat pendidikannya itu pada level mana. Tidak punya ijazah SD, berarti dia tidak pernah sekolah sama sekali. Kemudian paket A yang setara dengan SD, SDLB atau SDMI. Kemudian paket B, SMPLB dan seterusnya. Nah, di sini tadi ada tentang pelatihan, karena ada pertanyaan tentang apakah pernah mendapatkan pelatihan atau kursus. Kemudian ada juga pertanyaan tentang apakah mengalami kesulitan gangguan penglihatan, pendengaran, dan seterusnya, mengurus rumah tangga. Kemudian ada ini, selama sebulan yang lalu dia
kegiatannya apa aja dan lain sebagainya terkait dengan pekerjaan-pekerjaannya. Kemudian blok 5C, kegiatan mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha. Nah ini berarti kalau mencari pekerjaan diasumsikan dia itu menganggur penuh atau sedang mencari pekerjaan atau sedang menunggu pekerjaan ataupun sedang mempersiapkan usaha. Nah seperti itu, banyak sekali hal-hal yang bisa dieksplor dari pertanyaan-pertanyaan ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini misalkan, apakah lapangan usaha atau bidang pekerjaan utama dari tempat bekerja selama seminggu yang lalu? Kemudian berapakah jumlah jam kerja pada pekerjaan utama? Berarti kita juga bisa menggunakan variabel ini. Apakah memang jam kerja itu mempengaruhi pendapatan? Misalkan seperti itu. Nah, di sini ada 27A, pertanyaan 27A mengenai status pekerjaan utama. Kemudian berapakah jumlah hari pada jam kerja, kemudian profit, pendapatan, dan seterusnya. Ini tentang gaji, pertanyaan tentang gaji. Di sini berapakah jumlah hari kerja dari pekerjaan utama? Uangnya berapa? Dapat barangnya itu senilai berapa? Gaji dan tunjangannya itu berapa? Uang lemburnya berapa gitu. Jadi nanti kita bisa menambahkannya lewat stata. Nah, karena kan biasanya kalau gaji asli itu kan misalkan 2.500.000 gitu. Tapi uang lembur, transport, uang makan dan lain sebagainya sampai dengan 1 juta. Jadinya nanti akumulasi pendapatannya bisa sampai 3 juta sekian. Oke, berarti sudah di atas UMR, sudah cukup, sudah bisa hidup layak dan lain sebagainya. Representasinya seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang berstatus yang ditanyakan untuk responden berstatus buruh dan seterusnya. Pekerjaan tambahan, pengalaman bekerja, kemudian jam kerja seluruh pekerjaan, dan seterusnya. Nah, ini juga tidak hanya tersedia dalam kuesioner bahasa Indonesia, tetapi juga tersedia dalam kuesioner bahasa Inggris, ya, karena memang disediakan untuk tingkat internasional juga. Seperti itu, Bapak Ibu. Setelah tadi Bu Lustina telah menyampaikan tentang data Sakernas ya Bu Lustina ya, bagaimana detailnya pengisian data-data tersebut, komponen apa saja yang ada di dalamnya. Selanjutnya sekarang Bu Lustina akan melanjutkan tentang bagaimana cara masuk ke statanya. Ini masih berada di sesi pertama ya teman-teman sekalian, jadi kita akan masih lanjutkan di sesi pertama, kemudian setelah itu baru kita sesi tanya jawab. Oke, akan saya share screen kembali untuk materinya. Sudah nampakkah? Sedang proses, sudah Bu Lustina, sudah. Oke, kalau kita tadi sudah tentang mikrodatanya, kemudian kita akan ke alat yang digunakan untuk bisa mengolah mikrodata. Itu pakai apa gitu kan ya. Nah, kalau teman-teman yang di sini yang sudah biasa mengenal stata mungkin ya udah yang stata itu loh yang sudah pernah dipakai kayak gitu ya. Tapi kalau yang belum sedikit si stata ini sebenarnya dia segenre dengan SPSS dan FUs ya. Dia sekeluarga lah gitu. Tapi beda-beda namanya ya. Kalau yang sudah familiar sekali kita gunakan dan sudah banyak sekali penelitian yang menggunakan alat tersebut ya tentunya adalah SPSS, karena SPSS memang yang paling tua atau yang paling terdahulu gitu ya, dengan berbagai pembaharuan gitu. Kemudian yang kedua yaitu pakai FUs ya. Dan yang ketiga ini biasanya orang-orang menggunakan pakai stata gitu. Nah, stata ini apa sih gitu? Stata adalah program komputer yang dipakai untuk menganalisis statistik dan dibuat oleh perusahaan Stata Corp pada tahun 85. Perangkat lunak ini dirancang untuk keperluan bidang ekonomi, sosiologi, dan epidemiologi dengan fitur. Dan program statistik dengan fungsi statistik dan ekonometrik yang relatif lengkap dibandingkan dengan software yang lainnya. Beberapa metode yang biasa dapat dilakukan di Stata yaitu data panel, baik statis dan dinamis, two-step Hackman, IV regression, order logit, survival analysis, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sebenarnya juga bisa pakai Stata ini dengan
Kayak misalkan kita mau buat grafik, kemudian kita juga regresi, uji validitas reliabilitas dari kuesioner, dan lain sebagainya. Sebenarnya dia sama aja dengan SPSS ataupun FU, sama plek persis gitu ya. Tapi yang membedakan mungkin ya fiturnya, kemudian cara kerjanya, tampilannya, seperti itu. Nah, kelebihan dari Stata ini di mana Stata ini baik digunakan pada data survei dan sensus untuk membuat variabel baru, indikator, dan informasi terkait lainnya dari data mentah dengan jumlah responden yang sangat besar. Saya biasanya kalau menggunakan SPSS ataupun FIUS itu paling respondennya ratusan, hanya sampai ratusan aja. Belum pernah pakai yang sampai ribuan atau malah jutaan. Yang ketika saya pakai yang ribuan atau jutaan itu biasanya ya pakai Stata ini. Nah, kemudian kalau kita sidik kembali ya, kita kulik kembali kenapa sih pakai SPSS, kenapa sih nggak pakai SPSS atau nggak pakai FIUS gitu. Biasanya yang cenderung terlihat nyata itu adalah output dari SPSS. Kalau Bapak Ibu sekalian di sini sudah sering menggunakan SPSS itu dalam satu kali regresi itu kan panjang sekali ya outputnya gitu. Tapi kalau di Stata ini lebih simpel gitu outputnya, output regresinya, dan dia mampu memaparkan hal-hal yang penting untuk dibaca dari hasil analisis data dan pengolahannya. Kemudian untuk mengoperasikan Stata itu bisa menggunakan komen ataupun point and click menu. Jadi di sini kita bisa menggunakan komen, istilahnya kita langsung menuliskan rumus-rumus atau formula yang digunakan ataupun menggunakan menu-menu yang ada di bar. Nah, nanti kalau masih bingung nanti ada kok sesi di mana saya menunjukkannya. Di slide-slide berikutnya juga ada. Kemudian penggunaan komen memberikan keuntungan ketika akan dilakukan replikasi terhadap cara atau proses pengolahan data dari do file, serta analisis dari suatu studi untuk diterapkan pada studi yang lainnya. Jadi di Stata ini bisa replikasi, bisa memanajemen data, bisa mengubah-ubah data ke variabel yang baru gitu, tanpa harus merusak data asli atau tanpa harus merusak data mentah. Kemudian Stata sangat case sensitif, artinya penulisan baik huruf kecil maupun huruf besar akan mempengaruhi dieksekusi atau tidaknya suatu komen. Semua komen di Stata adalah pakai huruf kecil. Jadi di Stata ini kalau komen yang dimasukkan itu sudah benar, itu munculnya warna hitam dan langsung dieksekusi oleh Statanya. Tapi kalau enggak, dia itu munculnya warna merah. Jadi kalau misalkan kita salah ketik ataupun rumus yang kita masukkan salah, itu dia tidak mau memproses. Jadi warnanya jadi merah, terus nggak bisa muncul hasilnya. Itu. Kemudian beberapa fungsi utama di sini ada open, membuka dataset baru, save, window, new, do file, editor untuk membuka do file, kemudian data editor, data browser, gimana caranya membuka spreadsheet, dan seterusnya. Nah, untuk jenis file yang terkait dengan Stata ini agak beda ya dengan data-data yang lain. Ada .edu itu merupakan file komen yang ditambahkan untuk Stata dengan menggunakan expos comment. Kemudian .do merupakan file untuk menyimpan komen Stata, .dta merupakan format dataset untuk Stata, dan seterusnya. Di sini ada SCML, ada STER. Nah, jadi kalau nanti teman-teman data olah Stata pada pagi hari ini akan share di webnya Lab PPED FEUM. Nah, jadi nanti kalau teman-teman sudah mendownload ya, itu filenya bentuknya adalah DTA, di mana file ini tidak bisa dibuka kalau tidak melalui Stata. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan pengen coba-coba gitu harus punya Statanya dulu, harus download Statanya dulu, baru bisa membuka dataset yang terkait dengan Stata. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mendownload, tapi itu langsung diklik 2 kali terus nggak bisa kebuka, itu jangan berpikir dulu bahwa itu datanya rusak gitu, enggak, tapi harus membuka Statanya dulu baru bisa membuka beberapa nama ekstensi Stata tersebut, edu, do, DTA, DTSIG, GPH, dan seterusnya. Nah, ini istilahnya agak spesial ya, bentuk datanya itu biner ya, kecil, jadinya dia harus masuk ke Stata dulu, harus masuk ke
alat yang bisa membaca data-data jenis tersebut. Nah, ini tadi yang saya katakan ya, apa sih komen, result, dan lain sebagainya. Ini merupakan tampilan dari Stata 14. Jadi yang sekarang yang terbaru adalah Stata 16, ya, tapi di sini nggak terlalu banyak berubah ya. Kalau nggak salah di Stata 16 itu kalau misal kita ketik komen 1 atau 2 huruf itu sudah langsung muncul jenis-jenis komen yang lain yang bisa langsung kita pilih. Tapi kalau di Stata 14 ini ya sudah cukup terbaru sih, tapi ada fitur-fitur yang belum muncul di Stata 14. Tapi secara umum tampilannya sama seperti ini. Oke, yang pertama adalah komen window yang ada di bawah. Jadi nanti kalau kita memasukkan rumus-rumus atau apa ya, maksudnya hal yang perlu kita ketikkan itu pakai yang ada di bawah ini, komen window. Kemudian di sebelah kiri ada ada di sebelah atas ini ada result window, di mana itu adalah tempat output yang kita olah itu akan keluar gitu atau akan muncul itu ya di result window ini. Kemudian di review window ini komen-komen apa aja yang kita ketikkan dan kita olah baik berhasil maupun enggak itu akan muncul di review window. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan pengulangan atau pengulangan komen yang akan kita masukkan itu kita nggak perlu ngetik lagi. Itu bisa diklik dari hasil yang ada di review window atau yang sudah kita ketikkan tadi itu bisa kita klik kembali dan muncul kembali di result window. Jadi tidak perlu pengulangan mengetik ulang berkali-kali. Kemudian di sebelah kanan atas itu ada variable window. Nanti ketika kita sudah membuka file DTA itu akan muncul di situ variabel-variabel yang akan kita gunakan atau bisa kita gunakan itu ada di variabel window. Kemudian yang di bawah itu adalah properties window. Jadi ini tentang terkait dengan nama variabel, jumlah variabel, kemudian number of observation dan lain sebagainya ada di properties window. Oke, next. Di sini di atasnya ada menu-menu ya, seperti yang ada di FUS ataupun SPSS pada umumnya. Di sebelah bagian atas itu ada file, edit, data, grafis, statistik, user, window, help. Kemudian di bawahnya ada open, save, print, kemudian log file, kemudian ada grafis, do file, dan seterusnya. Nah, untuk sebelum kita memulai biasanya kita pakai log file biar apa yang kita lakukan itu terrecord dengan baik, kemudian analisis grafis juga bisa kita lakukan di sini. Browsing data, misalkan kita nggak punya data biner tapi kita pengen pakai Stata dan datanya itu sudah tersedia di Excel, kita bisa mengekspornya kita bisa mengimpornya ke Stata ini melalui browsing dan edit data. Oke, kemudian ini adalah perintah-perintah atau komen-komen yang bisa kita pakai ketika kita memanajemen data. Jadi ada use untuk memanggil dataset Stata, ada save untuk menyimpan dataset Stata, kemudian ada edit untuk mencari dan mengedit data, data editor, rename untuk mengganti nama variabel, generate untuk membuat atau mengganti konten dari variabel, merge, memerger data atau menyatukan data, tab untuk melihat komposisi setiap grup dari masing-masing variabel, if bisa dipakai untuk mencari deskripsi secara khusus, misalnya pada provinsi atau kabupaten tertentu. Nah, dan fungsi matematika yang ada di sini itu ada aritmatika, ada hubungan, dan ada logika. Kalau aritmatika itu pangkat, kali, bagi, jumlah, kurang, kemudian hubungan itu ada lebih besar, lebih kecil, dan lain sebagainya, sama dengan, tidak sama dengan, dan seterusnya. Untuk logika itu pakai tanda seru, itu artinya tidak, ataupun apa tuh ya namanya ya, tak terhingga, ya apa itu. Nah, itu juga bisa mengartikannya tidak. Kalau garis lurus gitu kayak huruf L kecil itu berarti artinya atau, dan seterusnya. Jadi di Stata ini kita berarti bisa mengolah, memanajemen, bahkan memanipulasi ya, atau apa ya, mereplikasi dan seterusnya itu dari data-data mikro yang telah terkumpul dari masing-masing variabel. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin di jumlah pendapatan gitu, jumlah gaji pokoknya misal 2.500.000 gitu kan. Terus habis gitu ditambah uang makan, uang transport,
dan lain-lain gitu. Nah, itu bisa sampai 3,5 juta. Berarti kan pendapatan bersihnya sebenarnya dia 2,5 juta ditambah 1 juta ya, 3,5 juta. Nah, seperti itu. Nah, itu kan kalau yang di kuesionernya asli kan masih 2,5 juta sama 1 juta ya. Tapi karena kita pengen tahu pendapatan bersihnya itu berapa, ya berarti ditambahkan aja dari kolom A ditambah dengan kolom B. Ya, itu kan juga pakai fungsi matematika di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang pengenalan mikrodata dan stata. Oke, silakan Bu Vidya mungkin. Baik, terima kasih Bu Lustina. Jadi ini tadi Bu Lustina sudah membahas sedikit tentang data Sakernas ya, dan kemudian tentang cara penggunaan stata. Jadi memang cara pengolahan data itu macam-macam ya Bu Lustina. Alatnya maksud saya, alat pengolahan data itu macam-macam tergantung data apa yang Anda gunakan, kemudian metode apa yang Anda gunakan. Nah, memang kalau dalam pengolahan data mikro memang stata lebih disarankan seperti itu ya. Yes, benar sekali Bu Vidya. Nah, jadi memang ya tugasnya teman-teman sebagai terutama jadi mahasiswa ekonomi pembangunan nih harus bisa menguasai seluruh alat analisis, minimal Anda sudah bisa menguasai SPSS, Stata, kemudian ada reviews. Nah, itu minimal yang harus dikuasai oleh teman-teman di sini. Baik, sebelum kita masuk prakteknya, tadi kan sudah dibahas sekilas ya oleh Bu Lustina ya. Apakah ada rekan-rekan di sini yang ingin mengajukan pertanyaan tentang tata cara penggunaan stata tadi? Masih basic memang. Kebetulan juga di kolom chat juga belum ada pertanyaan Bu Lustina, mungkin karena memang masih mendasar ya, belum masuk langsung ke prakteknya seperti itu. Seperti itu. Kira-kira kalau Bu Lustina kalau pengolahan data prefer menggunakan alat analisis apa? Kalau saya sih lihat-lihat itu tadi sih Bu Vidya, seperti yang Bu Vidya katakan ya, kalau biasanya tuh kalau regresi yang OLS biasa pakai SPSS itu masih mumpuni, masih oke lah gitu, masih hasilnya masih bagus, kemudian penanganan dari heteroskedastis, autokorelasi, dan lain sebagainya itu juga masih valid. Kemudian kalau panel biasanya pakai FUs, karena di situ kan ada menyediakan fixed effects, random effect, dan lain sebagainya. Meskipun kalaupun teman-teman di sini sudah pakai SPSS sih sudah bisa sih, juga bisa gitu. Tapi kadang-kadang kalau orang-orang atau kawula muda yang saya tahu saat ini sudah cukup meninggalkan SPSS karena dia itu tadi outputnya panjang, harus banyak hal yang dimasukkan secara manual, kemudian replikasi datanya juga tidak terlalu tersedia dan lain sebagainya. Kalau yang ngetren sekarang ini yang saya ketahui itu penggunaan data IFLS. Itu sangat ngetren sekali untuk kalangan mikrodata ya. Banyak sekali penelitian-penelitian tentang sosial ekonomi, ekonomi masyarakat, ekonomi dan lain sebagainya yang pakai IFLS. Karena itu tadi kemudahan akses, dapat di-download secara gratis, variabelnya melimpah, dia sampai ada 5 set data dan itu semuanya harus diolahnya pakai stata, nggak bisa pakai SPSS atau FIUS gitu. Jadinya mungkin untuk pengembangan penelitian ini sangat cocok sekali ya, karena itu tadi biasanya itu penelitian itu stuck atau itu aja yang dibahas itu karena memang pengetahuan tentang sumber datanya itu kurang ataupun jenis-jenis variabel yang tersedia itu nggak mumpuni untuk diolah. Nah ini sedikit sharing sih kalau menurut saya, banyak sekali mungkin kayaknya di luar yang sudah memahami tentang mikrodata dan stata seperti itu. IFLS sih yang sekarang yang sangat ngetren sekali ya karena itu tadi gratis, variabelnya melimpah. Banyak, kemudian banyak hal yang tidak terekspos atau luput dari ekspos dan belum diteliti itu ya paling banyak pakai IFLS. Dan alasan kenapa saya pakai Sakernas ya untuk hari ini kita mengangkat Sakernas karena memang Sakernas adalah salah satu mikrodata yang mudah dipahami gitu. Kalau teman-teman di sini masih basic sekali terus habis gitu pakai IFLS gitu, waduh lah ya langsung pusing kan, kasihan teman-teman yang lain gitu, yang masih awam gitu. Jadinya oke lah kita pakai Sakernas lebih dahulu. Oke gitu ya. Jadi sudah disampaikan sama Bu Lustina bahwa
sumber data ini melimpah. Data ini sebenarnya melimpah, hanya saja kita yang belum pandai untuk menggalinya. Jadi, nggak ada lagi ini yang Bu Lustina yang alasan, iya Bu datanya susah gitu ya, tergantung. Anda sudah tahu nggak cari datanya di mana? Sudah benar nggak sumber datanya? Kalau cari data mikrodata ke misalnya ke World Bank, ya nggak ada memang gitu kan. Nah, jadi harus pandai-pandai cari datanya kemana. Dilihat subjek penelitian Anda di mana, Anda harus mencari ke jalan yang benar gitu. Nanti benar sekali. Nggak ada datanya Bu, ya carinya di World Bank, ya nggak ada memang karena bukan subjeknya seperti itu. Iya, makanya tadi di awal mungkin kalau teman-teman mahasiswa di sini baru gabung ketika di tengah-tengah ya, nanti kita akan memposting video ini di webnya aspedo.com dan di sana ada beberapa sumber data yang sangat lengkap sekali, sangat banyak sekali dan itu gratis untuk diakses ya kayak gitu. Jadi misalnya nanti teman-teman mahasiswa biasanya yang cocok nih, yang klik-klik sana sini website itu coba dibukain. Itu. Jadi mungkin bisa menambah referensi ya. Oke. Jadi yang dibuka ini ya yang bermanfaat gitu ya. Kita sudah menyediakan ada website kita Spidol itu, di situ kita sudah mengupload beberapa banyak hal ya. Nanti juga video dan materi ini juga akan ditampilkan di situ di spidol.com. Kemudian ada rekamannya juga. Jadi bagi teman-teman yang kehilangan akses tadi di awal ketinggalan seperti itu nanti bisa tetap mengikuti di spidol.com.